Assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya. Kali ini saya akan share tentang inspirasi atau ide masak sehari-hari selama 1 minggu. Video di setiap masakannya udah saya share sebelumnya ya. Untuk resep lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Selamat menonton, semoga video ini bermanfaat. Hari pertama saya masak asam-asam daging, tempe goreng pasir, sambal terasi. Nah, ini saya akan goreng terlebih dahulu bawang merahnya. Dan sebelumnya itu dagingnya udah saya rebus sampai hampir empuk ya teman-teman. Nah, ini saya masukkan juga bawang putihnya. Kita tumis kembali sampai benar-benar harum ya. Selanjutnya saya masukkan cabenya. Kemudian rebusan dagingnya ya. Saya tambahkan air secukupnya. Air asam jawa, kecap asin, kecap manis. Dan ini saya tambahkan kaldu bubuk, garam, beserta gula pasir sedikit ya. Sekarang kita masak sampai benar-benar empuk. Nah, selanjutnya saya akan goreng bumbu untuk sambal terasinya. Ini ada bawang merah, bawang putih, tomat, cabai rawit merah, dan cabai keriting ya. Nah, ini bumbunya udah hampir matang. Selanjutnya saya masukkan terasinya. Kita masak kembali sampai benar-benar matang. Nah, ini dia teman-teman, bumbunya udah matang. Sekarang akan saya angkat dan selanjutnya akan diulek ya. Nah, selanjutnya saya akan goreng tempe pasirnya. Ini tempenya saya balurin sama tepung terigu, kemudian saya gulingkan di tepung panir ya. Nah, ini tempenya udah garing, sekarang akan saya angkat dan tiriskan. Nah, ini dia teman-teman, asam-asam dagingnya udah hampir matang. Selanjutnya saya masukkan tomat hijaunya, buncis, kemudian ini ada tomat merah dan cabai rawit merahnya. Ini udah layu, jangan lupa cek rasanya. Kalau rasanya udah pas, sekarang kita masukkan daun bawangnya ya. Sekarang udah siap kita sajikan. Selanjutnya saya mau ngulek sambal terasinya. Ini saya tambahkan sedikit garam, sedikit kaldu bubuk, dan gula pasir ya. Ini kita ulek sampai halus. Nah, ini dia teman-teman, masakan hari pertama udah siap kita sajikan ya. Selamat mencoba. Hari kedua ini saya masak sup sayur, perkedel tahu, dan sambal ikan. Pertama-tama ini saya mau goreng ikannya terlebih dahulu ya. Ini saya punya ikan benggol. Nah, ini kita goreng ikannya sampai garing. Selanjutnya ini saya mau menyiapkan bumbu untuk sambalnya. Ini bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, dan cabai keriting. Saya tambahkan sedikit garam. Ini bumbunya udah halus, itu ada tomat dan daun jeruk ya teman-teman di piring ini. Selanjutnya ini ada tahu putih yang udah saya tiriskan. Tahunya mau saya haluskan, saya ulek-ulek seperti ini. Nah, ini udah halus. Selanjutnya saya tambahkan kaldu bubuk, 1 butir telur. Kemudian tadi saya tambahkan juga sedikit garam ya teman-teman. Sekarang kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini ikannya udah garing, udah matang. Sekarang kita angkat dan tiriskan ya. Selanjutnya ini saya mau menggoreng perkedel tahunya. Ini tahunya saya bentuk menggunakan sendok seperti ini, dibulat-bulatkan menggunakan sendok. Ini bebas ya, kalau teman-teman mau menggunakan tangan silakan. Ini gunakan api yang sedang aja. Sebelum warna bagian bawahnya kecoklatan, jangan teman-teman balik ya supaya nggak hancur. Dan dibalik juga harus benar-benar hati-hati. Sekarang kita masak sampai tahunya benar-benar matang. Nah, ini tahunya udah matang. Sekarang kita angkat dan tiriskan ya. Selanjutnya ini saya udah kurangkan minyaknya. Saya akan tumis bumbu yang udah diulek atau dihaluskan tadi ya sampai harum. Kemudian masukkan tomat sama daun jeruknya, kita tumis sampai harum. Selanjutnya saya tambahkan sedikit kaldu bubuk, gula pasir. Ini saya tidak menambahkan garam karena pas nguleknya tadi udah dikasih garam ya.
Ini saya tambahkan sedikit air supaya nggak terlalu kering. Nah, ini bumbunya udah benar-benar matang ya teman-teman. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang kita masukkan ikannya ya. Sekarang diaduk-aduk supaya bumbunya tercampur rata. Selanjutnya untuk sup-supannya, ini ada sup sayuran ya teman-teman. Kemudian ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, dan daun bawang yang saya iris-iris. Ini saya tambahkan sedikit minyak, akan saya tumis terlebih dahulu bawang merahnya sampai harum, baru kemudian bawang putihnya kita tumis kembali sampai benar-benar harum ya. Nah, ini udah benar-benar harum. Selanjutnya saya masukkan airnya. Saya tambahkan lada bubuk, garam, kaldu bubuk, dan sedikit gula pasir ya. Selanjutnya saya masukkan sayuran yang keras-keras terlebih dahulu ya. Kita masak sampai sayur ini hampir empuk. Baru kita masukkan selanjutnya ya, sayur selanjutnya. Nah, ini udah mendidih, sayurnya juga udah mau empuk. Selanjutnya saya masukkan sayur yang lainnya. Ini kita masak kembali sampai sayur ini juga matang. Nah, ini udah layu. Selanjutnya jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, kita masukkan daun bawangnya. Nah, ini dia teman-teman, masakan hari kedua udah siap kita sajikan ya. Hari ketiga saya masak gulai cumi, dadar telur tahu, tumis pedas terong ya. Ini saya mau menyiapkan bumbu untuk gulai cuminya. Ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kunyit, cabai keriting ya. Kemudian saya tambahkan sedikit garam supaya nguleknya itu gampang. Nah, ini bumbunya udah halus, sekarang akan saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan geprek serai sama lengkuasnya ya. Selain itu bumbunya ada daun salam dan daun jeruk. Ini saya punya tahu putihnya udah saya tiriskan. Saya akan haluskan, saya ulek-ulek seperti ini. Nah, ini tahunya juga udah halus, sekarang saya tambahkan 2 butir telur. Kemudian saya tambahkan sedikit garam, sedikit kaldu bubuk, dan lada bubuk ya. Sekarang kita aduk-aduk supaya bumbunya tercampur rata. Selanjutnya ini saya udah menyiapkan plastik segitiga seperti ini. Jadi tahu telurnya akan saya masukkan di plastik segitiga ini supaya kita gampang memasukkannya di cumi-cuminya ya. Sekarang akan saya ikat terlebih dahulu. Nah, ini saya punya cumi-cuminya udah saya bersih. Jangan lupa dibuang bagian lemaknya sama tinta hitamnya supaya nggak hitam nanti ya teman-teman. Sekarang kita masukkan tahu telurnya. Selanjutnya baru kita sematkan tusuk gigi ya supaya isinya itu nggak keluar. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya sisanya ini akan saya masukkan di dalam mangkok. Kemudian saya tambahkan 1 butir telur dan daun bawang 1 batang ya, yang udah saya iris-iris seperti ini. Kemudian saya tambahkan nanti sedikit kaldu bubuk ya. Nah, ini saya aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur rata. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya ini saya udah menyiapkan sedikit minyak. Saya akan tumis terlebih dahulu bumbu yang udah dihaluskan tadi sampai harum. Selanjutnya kita masukkan serai, daun jeruk, dan daun salamnya, dan santannya ya. Sekarang kita masak sampai mendidih. Kemudian saya tambahkan sedikit kaldu bubuk ya. Nah, ini udah mendidih. Selanjutnya saya masukkan cumi-cuminya. Kita masak cumi-cumi dan tahu telurnya itu bagian isinya itu sampai benar-benar matang ya. Nah, ini udah matang, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan. Selanjutnya ini saya mau memanaskan wajan dan minyak ya teman-teman. Ini saya mau dadar telur tahunya. Nah, ini udah cukup panas, sekarang kita masukkan tahu telurnya. Kita dadar seperti kita mendadar telur biasa ya. Sekarang kita balik, ini hati-hati baliknya supaya nggak hancur. Sekarang kita masak kembali sampai benar-benar matang. Nah, ini udah matang, sekarang kita angkat dan tiriskan ya.
Selanjutnya untuk sayurnya ini saya punya terong bulat warna hijau yang udah saya potong-potong. Bumbunya ini bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah dan cabai keriting, segenggam ikan teri, kemudian 1 buah tomat ya. Nah, ini saya mau goreng terlebih dahulu ikan terinya sampai garing. Nah, ini udah garing, ini bisa teman-teman sisihkan terlebih dahulu atau langsung dicemplung seperti ini untuk bumbu halusnya ya. Sekarang saya tumis kembali sampai benar-benar harum. Selanjutnya baru kita masukkan tomatnya dan terongnya. Sekarang saya akan tambahkan air ya teman-teman, supaya bumbu dan terongnya itu benar-benar matang. Kemudian saya tambahkan sedikit kaldu bubuk dan sedikit gula pasir ya. Sekarang kita masak sampai benar-benar matang. Nah, ini udah matang, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang kita matikan kompornya. Nah, ini dia teman-teman, masakan hari ketiga udah siap kita sajikan ya. Hari keempat saya masak bening bayam jagung manis, ayam goreng bawang, dan sambal terasi ya. Pertama-tama saya mau menyiapkan untuk ayam goreng bawangnya. Ini bumbunya udah saya haluskan, terdiri dari bawang putih, kunyit, dan sedikit jahe. Kemudian saya tambahkan kaldu bubuk, garam, tepung maizena, dan 1 butir telur ya. Ini saya aduk-aduk terlebih dahulu supaya bumbunya tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata, sekarang saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk sayurnya ini ada sayur bayam dan jagung, bumbunya udah saya siapkan ya. Nah, ini saya masukkan bawang merah, bawang putih, kencur, cabenya, kemudian jagungnya kita masak sampai mateng ya. Kemudian ini ada lencanya udah saya tumbuk-tumbuk, bumbunya udah saya siapkan seperti ini ya teman-teman. Ada kemangi, ada sedikit terasi, ada tomat, ada pete, bawang merah, bawang putih, kencur, dan cabai rawit merah. Nah, ini saya tambahkan sedikit air, kaldu bubuk sedikit, gula pasir sedikit ya. Kita masukkan lencanya, kita masak sampai benar-benar matang. Nah, ini udah matang, jangan lupa koreksi rasa. Selanjutnya saya masukkan kemanginya ya. Sekarang udah siap kita sajikan. Kemudian ini saya masukkan sayur bayamnya, kita masak sampai layu aja. Kalau udah layu kita masukkan kemanginya ya, udah siap kita sajikan. Kemudian saya akan goreng ayamnya, kita goreng sampai warnanya agak kecoklatan ya. Nah, ini warnanya udah agak kecoklatan, tandanya udah matang, sekarang kita angkat. Nah, ini dia teman-teman, masakan hari keempat udah siap kita sajikan ya. Hari kelima saya masak tumis sawi hijau, ikan bakar, bumbu merah, dan sambal terasi ya. Ini saya mau menyiapkan bumbu untuk sambal merahnya. Nah, ini bumbunya udah halus ya teman-teman. Ini tadi bumbunya terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai keriting, kemudian saya tambahkan kaldu bubuk, kecap manis, kemudian saus sambal, saus tomat, dan saus tiram ya. Nah, sekarang kita aduk-aduk supaya bumbunya tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata. Selanjutnya saya udah menyiapkan teflon, kemudian saya tambahkan sedikit margarin, kita panaskan. Selanjutnya kita tatakan ikannya ya. Sekarang kita bakar. Nah, ini teman-teman jangan lupa dibalik, gunakan api yang kecil aja, kemudian kita oles kembali sama sisa bumbunya, kita masak kembali ya. Selanjutnya saya mau tumis bumbu untuk sambalnya ya. Ini bawang merah, bawang putih, kemudian cabai rawit merah, cabai keriting, sama tomat ya. Nah, ini bumbunya udah agak layu, selanjutnya saya masukkan terasinya, kita masak kembali. Nah, ini udah matang, sekarang kita ulek ya. Saya tambahkan sedikit garam, sedikit kaldu bubuk, dan gula pasir ya. Sekarang kita ulek sampai benar-benar halus. Nah, ini ikannya udah matang, sekarang kita matikan kompornya. Selanjutnya ini saya udah menyiapkan sayurnya dan bumbunya ya. Kemudian saya akan tumis terlebih dahulu ikan terinya sampai garing, baru kita masukkan bawang merah, bawang putih, sama cabenya. Selanjutnya baru kita masukkan sayurnya. Saya tambahkan sedikit kaldu bubuk, garam, gula pasir, dan saus tiram ya. Sekarang kita masak sampai benar-benar matang. Nah, ini udah matang, sekarang saya angkat. Nah, ini dia teman-teman, masakan hari kelima udah siap kita sajikan ya.
Masakan hari ke-6, saya masak tumis kacang panjang wortel, balado hati empala terong, tempe mendol ya. Pertama-tama saya mau merebus hati empalanya terlebih dahulu. Nah, ini udah matang, sekarang akan saya angkat. Selanjutnya saya mau merebus bumbu untuk baladonya. Ini ada bawang merah, bawang putih, tomat, cabai keriting, dan cabai rawit ya. Nah, ini udah matang, sekarang kita angkat. Selanjutnya saya mau goreng terongnya dan hati empalanya juga ya. Sekarang udah garing, sekarang akan saya angkat dan tiriskan. Selanjutnya bumbu yang udah saya rebus tadi saya ulek sampai halus ya teman-teman. Ini tanpa saya tambahkan garam. Ini saya udah menyiapkan minyaknya udah cukup panas. Selanjutnya saya tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi. Saya tambahkan sedikit kaldu bubuk, garam, dan gula pasir ya. Baru kita masukkan hati dan empala sama terongnya. Ini sayurnya udah saya siapkan ya teman-teman, dan bumbunya juga udah saya siapkan. Selanjutnya saya akan tumis terlebih dahulu bumbunya. Ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting. Kemudian saya tambahkan kaldu bubuk, garam, gula pasir, saus tiram, dan sedikit air ya. Sekarang bumbunya juga udah matang, sayurnya udah matang, udah siap kita sajikan. Selanjutnya ini saya mau mengulek bawang merah, bawang putih, ketumbar, sama garam, sama kencur ya. Nah, ini bumbunya udah halus, sekarang saya masukkan tempenya. Tempenya akan saya haluskan juga, saya mau bikin tempe mendol. Saya tambahkan gula pasir juga ya teman-teman. Ini udah cukup halus seperti ini. Selanjutnya saya akan kepal-kepal seperti ini. Saya akan bentuk tempenya agak lonjong-lonjong ya. Nah, ini udah selesai. Sekarang akan saya goreng. Ini tempenya akan saya goreng sampai warnanya itu agak kecoklatan dan garing ya. Nah, ini udah matang, sekarang kita angkat. Oke, ini dia teman-teman, masakan hari ke-6 udah siap, kita sajikan ya. Masakan hari ke-7, kotokan tongkol, telur dadar padang, balado jengkol terong ya. Pertama-tama saya mau mengsangrai kelapanya terlebih dahulu sampai warnanya agak kekuningan atau harum. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya saya mau merebus bumbu untuk baladonya. Ini bumbunya juga udah matang. Kemudian saya mau menggoreng jengkol, terong, dan ikan tongkolnya ya. Pertama-tama saya mau goreng terlebih dahulu terongnya udah matang, sekarang kita angkat. Kita lanjut goreng jengkolnya udah matang, kita angkat. Dan terakhir saya mau goreng ikan tongkolnya ya. Nah, ini udah matang, bumbunya udah saya siapkan. Di sini ada lengkuas, daun jeruk, ada kacang panjang, ada bumbu halusnya ini ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan cabai rawit merah. Nah, ini bumbunya akan saya tumis terlebih dahulu, ini sampai harum. Kemudian saya tambahkan santan, saya tambahkan sedikit garam, kaldu bubuk, dan sedikit gula pasir. Nah, ini udah matang, sekarang siap kita sajikan. Selanjutnya ini bumbu yang udah saya rebus tadi saya haluskan. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ini jengkolnya akan saya geprek seperti ini ya, supaya empuk dan meresap bumbunya nanti. Nah, ini akan saya tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi sampai harum. Kemudian saya tambahkan sedikit kaldu bubuk, garam, dan gula pasir. Sekarang kita masukkan terong sama jengkolnya ya. Selanjutnya saya mau masak dadarnya. Ini saya tambahkan daun bawang, cabai keriting, kemudian bawang merah, bawang putih, dan telur ya teman-teman. Nah, sekarang kita dadar seperti kita mendadar telur biasa. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata ya. Nah, ini udah matang, sekarang udah siap kita sajikan. Oke teman-teman, ini dia masakan hari ke-7 udah siap kita sajikan ya. Oke teman-teman, itu aja inspirasi atau ide masak sehari-hari selama 1 minggu versi saya. Semoga video ini bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.